Om. Om. Jai Sairam. Bapak Ibu yang terkasih, saya ucapkan selamat malam, selamat datang. Semoga semua sehat dan berbahagia serta semangat kembali melanjutkan perjalanan kita meraih kebahagiaan. Jadi, seperti saya sampaikan bahwa kita masih dalam tema khusus spesial ulang tahun Begawan, yaitu Happiness is Union with God. Jadi kebahagiaan adalah saat kesadaran kita menyatu dengan Tuhan. Nah, kita sudah membahas dengan bimbingan Profesor Suresh Gowin, kita sudah dihantarkan untuk mengetahui apakah kebahagiaan, kemudian di manakah kebahagiaan, kemudian bagaimana kita meraih kebahagiaan tersebut. Nah, untuk menguatkan langkah kita, mari kita bersama-sama sambut Profesor Suresh Gowin. Om Jai Sairam, Prof. Sairam para bakta sekalian. Sekali lagi kita jumpa di dalam Sairama dengan limpah kurnia Bhagawan Baba. Kita dapat tumbuh lagi di program ini. Minggu lepas kita telah bincang kita dalam 5 kumpulan, dan malam ini kita akan dengar apakah kesimpulan dan apakah mereka dapat pendapat-pendapat daripada tiap-tiap satu kumpulan. Jadi kita mula dulu dengan kumpulan pertama. Om Sairam, Prof. Untuk study guide 3, 4 grup sudah sharing, tinggal 1 grup yang belum. Oh, tinggal grup 1. 5. Ya, tinggal 1 grup yang belum, yaitu Sister Laksmi Paramita dari grup 5. Nah, hari ini kita sudah siap untuk diskusi grup 4. Diskusi study guide 4. Jadi minggu lepas kan kita break up 5 kumpulan. Ya. Adakah betulkah kita sudah dengar 5? 4 sudah, tinggal 1. Oh, okey, baik. Oke. Dan malam ini kita dengarkan dari grup 5. Sister Laksmi. Om Sairam, Sister Laksmi, siap? Sairam, Mbok Kade. Ya, Sairam. Mbok, ini mohon maaf sekali, seperti biasa tiba-tiba laptop saya mati. Tapi saya sudah kirim backup ke Mbok Ayu ya. Bisa Mbok Ayu yang share? Oke, Sairam, Sister Ayu. Ini laptopnya kalau kelamaan seharian dinyalakan suka ngambek ya? Iya, Sairam. Sairam. Oke, Sis Ayu. Sairam. Ya, Sairam, sebentar. Oke, kita tunggu ya, tidak apa-apa. Ya, kelihatan ya Sis Laksmi. Iya, Sairam, terima kasih sudah terlihat. Ya. Oke, baiklah. Ini langsung saja ya, Mbok. Ya, silakan. Silakan Bapak Ibu semuanya, mari kita simak hasil diskusi dari grup 5. Baiklah, para bakta sekalian. Dari buku panduan 3. Ya, Sairam, silakan Sis. Para bakta sekalian, terima kasih atas kesempatannya. Semoga para bakta masih tetap bersemangat dan sehat selalu ya. Saya akan mencoba untuk share hasil diskusi dari grup 5 yang minggu kemarin sempat terlewat ya. Maksudnya karena kita tidak ada waktu, jadi kita lanjutkan hari ini. Oke, baiklah, di grup 5 ini materi seperti yang dapat Bapak Ibu sekalian lihat di layar. Jika engkau, saya akan membacakannya ya. Jika engkau ingin mencapai kebahagiaan, engkau harus memahami bahwa kebahagiaan adalah persatuan dengan Tuhan. Setiap manusia membayangkan bahwa kebahagiaan ada di suatu tempat di luar dirinya dan berusaha mencapainya melalui berbagai aktivitas. Bagaimana para artis kuno memuji Tuhan? Mereka menyembah Tuhan dengan mempersembahkan bunga pengorbanan dan kasih mereka. Mereka menyambut Tuhan sebagai perwujudan kebenaran. Mereka percaya pada kasih, kebajikan, dan kesatuan.
Mereka menawarkan agar Tuhan bertahta di hati mereka. Hanya melalui pemujaan yang begitu agung, mereka mencapai keilahian. Oleh karena itu, bahkan saat ini manusia pun harus menempatkan Tuhan di altar hatinya dan menyembahnya di sana. Oke, baiklah. Kalau dari materi ini bisa kita lihat bersama-sama, Baba ingin memberikan contoh ya, memberikan teladan bagaimana cara para maharsi kuno memuja Tuhan dan mereka memuja dengan cara menyembah Tuhan dengan mempersembahkan bunga pengorbanan dan kasih mereka. Dalam materi ini sebenarnya ada 3 pertanyaan. Oke, Bu Ayu boleh di next. Oke, yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan memuja Tuhan melalui bunga pengorbanan? Ya, ini memang cukup menarik. Diskusinya pun kemarin sempat seru ya, sangat seru 2 minggu yang lalu, karena Baba mengatakan bunga pengorbanan. Nah, seperti apakah itu bunga pengorbanan? Ini adalah hasil diskusi dari para peserta di grup 5. Jadi banyak peserta yang mengatakan bahwa mempersembahkan usaha untuk menghilangkan sifat-sifat buruk yang ada dalam diri dengan menjalankan 5 values. Ini kalau tidak salah Bro Usli ya yang memberikan pendapat bahwa bunga pengorbanan itu dengan menghilangkan sifat-sifat buruk yang ada di dalam diri ya dengan menjalankan 5 values. Dan ada lagi yang bagus juga, menghilangkan ego. Jadi menghilangkan ego ini adalah the true self-sacrifice katanya. Jadi bunga pengorbanan seperti apa yang bisa kita persembahkan itu sebenarnya itu adalah ego kita sendiri. Kemudian memberikan bakti dan kasih kita dalam pelayanan. Tentunya dengan melakukan sewa, kemudian sadana, dan disiplin spiritual yang lainnya. Dan yang terakhir menyadari bahwa Tuhan adalah kasih atau God is love. Ya, ini cukup padat juga hasil dari pertanyaan nomor 1 ya. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya. Sekarang Bu Ayu boleh di next. Ya, pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud dengan memberikan tahta hati kepada Tuhan atau membiarkan Tuhan berstana di dalam hati? Ya, ada banyak yang berpendapat bahwa memberikan tahta hati berarti menempatkan Tuhan di dalam hati. Dalam hal ini, itu sama dengan Tuhan yang mengontrol kedamaian diri kita. Jadi sekali kita sudah menempatkan Tuhan di dalam hati, berarti kita sudah menyerahkan seluruh kedamaian yang ada di dalam diri agar Tuhan yang mengontrolnya. Kemudian ada lagi juga Bhakta yang berpendapat bahwa Tuhan sesungguhnya sudah berada di dalam diri, atau biasa disebut jivatma. Nah, kita memiliki tugas untuk membangunkan Tuhan yang berada dalam diri tersebut. Saya juga ingat Bhakta tersebut juga mengatakan salah satu sadhana yang baik sekali untuk dilakukan dalam rangka Om Sairam. itu ada kemudian Sairam? Ya, oke. Silakan lanjut. Sudah Tadi terdengar? sempat hilang. Ya, sudah Sis. Oh, oke. Tadi terpotong atau bagaimana? Di saya terputus 1 kalimat saja. Bisa Oh, lanjut? terputus. Ya. Oh, oke. Baiklah. Ya, jadi lanjut ke yang nomor 3 ya. Ada pertanyaan lagi, satu lagi. Nah, ini perubahan perilaku apakah yang akan dapat kita lihat jika kita benar-benar bisa merasakan Tuhan bertahta di dalam hati kita. Jadi rata-rata dari semua peserta di grup 5 mengatakan bahwa mereka sudah mengalami perubahan yang signifikan, perubahan perilaku ya, dan semuanya itu kebanyakan hampir semuanya 100% mengatakan perubahannya itu lebih baik dari sebelumnya. Salah satunya adalah emosi jadi lebih terkontrol, kemudian pikiran menjadi lebih tenang dan sabar, dan yang paling penting selalu berpikir sebelum berbicara dan bertindak gitu ya. Mungkin sebelumnya agak gerasak-gerusuk kalau ingin memutuskan sesuatu bertindak, tetapi dengan menempatkan Tuhan bertahta dalam hati, mereka menjadi
memberikan pelayanan. Putus lagi. Salam, Gek. Ya, masih ya? Oke, masih terdengar. Oke. Selalu ingin memberikan pelayanan dan hanya menjadi instrumen baginya. Wah, ini sebenarnya sangat luar biasa. Jadi ketika kita menempatkan Tuhan dalam hati, berarti kita sudah siap untuk menjadi instrumen. Dan kebanyakan dari para bakta di grup 5, mereka juga merasakan bahwa dengan seperti itu dapat melakukan pelayanan dengan lebih plong, katanya, lebih khusyuk sekali, karena sudah merasa bahwa Tuhan bersama dengan para bakta sekalian. Kira-kira seperti itu, Mbak De, hasil dari diskusi grup 5. Jawabannya sangat luar biasa dan diskusinya juga sangat efektif ya. Semuanya memberikan komentar dengan baik. Wah, Sairam, terima kasih banyak Sis Lasmi. Terima kasih semua teman-teman di grup 5. Sairam, bagus sekali. Sairam, Prof. Suresh. Ya, Sairam, sungguh luar biasa. Terima kasih. Adakah siapa-siapa nak tanya soalan kepada kumpulan ini? Sudahkah kita bererti bagaimana kita ingin letak ataupun jemput Bhagawan duduk di dalam hati kita, atas dalam hati kita? Sairam, Bapak Ibu yang ingin bertanya atau berbagi, kami persilakan. Bagaimana menstanakan Bhagawan di hati kita? Wah, ini perjuangan ya. Sairam bro, silakan. Ya, Sairam, selamat malam, Brother Suresh. Sehat selalu. Gini, saya pernah bertemu dengan satu bakta senior. Dia pernah berbicara kepada saya, bagaimana engkau bisa meyakinkan Tuhan itu duduk di hatimu atau bertahta di hatimu? Dia mengumpamakan ada 2 buah kursi. Satu kursi penuh dengan kotoran binatang, penuh dengan sampah atau waste. Sedangkan kursi satu lagi itu bersih, ya, bersih, begitu nyaman. Dia tanya kepada saya, kursi mana yang kamu pilih? Saya akan pilih kursi yang bersih dan nyaman itu. Begitu juga Tuhan, jika engkau sediakan kursi yang kotor itu artinya ada benci, dendam, iri hati, ego, amarah, itu dia nggak akan duduk di dalam singgasana itu. Tapi jika engkau sediakan kursi yang begitu bersih, begitu nyaman, hilangkan egomu, hilangkan amarahmu, pasti dia akan duduk di situ. Sairam, mungkin itu yang bisa saya share. Terima kasih. Sairam, ya, terima kasih Bro Perkas. Sairam. Bapak Ibu yang lain boleh dipersilakan untuk bertanya atau sharing melalui chat juga boleh. Sairam, silakan. Sairam. Oke, mungkin kita pulang balik kepada ini. Apa yang saya mau buat? Ibu ada itu yang Om Bhagawan. Iya. Satyasai Bhavaya Namaha, itu yang selalu kita dengar dalam bila kita tunggu darshan. Ya, ada Bro Giri, Sairam. Oke, saya mau para bakta sekalian dengar semalam pun saya buat dengan kumpulan. Ini memang powerful. Jadi kalau kita betul-betul dengar suara, kita tutup mata, kita bawa wajah Bhagawan, rupa Bhagawan ke dalam minda kita, dalam pemikiran kita. Kita mesti rasa seperti mana kita ada di Pershanti dan kita akan terus berada di dalam dengan suami di situ. Okey, untuk 1 minit ataupun 1,5 minit, 90 second, kita buat chanting ini. Lepas kita buat chanting ini, 90 second lepas itu, kita akan buka mata dan kita boleh. 1, kita kena dengar. 2 pula, kena buka mulut di rumah masing-masing, tetapi tutup mic ini. Dan di rumah kita betul-betul sebut. Jadi bila kita sebut, kita lihat dan betul-betul kita boleh rasa satu vibration akan ada di dalam hati. Jadi ibu selepas 90 second akan tanya kepada tiap-tiap satu orang. 67 orang ada di sini. Tiap-tiap kita panggil orang, okey, apa rasa masa itu? Apa rasa masa itu? Kita akan dengar persepsi yang begitu luar biasa. Belum saya faham
daripada semalam saya tahu tiap-tiap orang akan mempunyai pengalaman yang luar biasa. Jadi bila kita berkongsi dengan itu, kita boleh dapat dengan mengayati apa yang Bhagawan cakap pada kita untuk mendapat keamanan. Satu lagi cara ialah untuk selalu sebut nama Tuhan. Okey, so kita cuba. Ya, Sairam. Terima kasih Prof. Suresh. Baiklah Bapak Ibu semuanya. Kita akan dengarkan lantunan Japam Om Bhagawan Sri Satya Sai Babaya Namaha. Kita semua bisa mengucapkan dengan keras di rumah masing-masing, tetapi posisinya mohon tetap di mute. Dan nanti kita akan sharing pengalaman kita. Semua peserta yang hadir malam ini dimohonkan untuk berkenan berbagi. Mari kita mulai mendengarkan lantunan Nama Semaranam ini. Bro Giri mohon disiapkan, mungkin cukup 1,5 atau 2 menit ya, Bro Giri. Sairam, Bapak Ibu semuanya, kita hayati nama Bhagawan dengan hening, pejamkan mata. Om Sairam. Om Shri Bhagavan Satya Sai Babaya Namaha. 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 Sairam, sudah 2 menit lebih. Iya. Takut saya. Om Sairam. Om Sairam. Bapak Ibu semuanya. Sebetulnya saya masih ingin lebih lama lagi ya. Sairam terasa sekali Bhagawan begitu dekat. Begitu besar kasihnya. Bagai berjuta ibu, bagai berjuta matahari, Sairam. Mari Bapak Ibu semuanya, seperti saran Prof. Suresh tadi, kita akan lanjutkan sesi kita setelah kita tadi sejenak mengucapkan nama Semaranam, menghayati keagungan nama suci Bhagawan Sri Satya Sai Baba. Boleh kita mulai sharing, ngobrol nggih, Bapak Ibu semuanya? Sairam. Sekarang Om Sairam. Sairam langsung aja mungkin ditunjuk ya. Ya, oke Bapak Ibu, mohon maaf. Biasanya
saya meminta Bapak Ibu untuk suka hati untuk berbagi. Nah, sekarang saya akan minta sharingnya sesuai dengan urutan nama partisipan di layar saya ya. Nah, di sini yang pertama adalah Bro Sadi. Sairam Bro, Beli Sadi. Sairam udah. Sairam. Ya, Silakan sharingnya setelah menghayati nama Begawan, menstanakan Begawan di hati. Silakan Beli Sadi. ya. Centengnya luar biasa. Luar biasa sekali ya. Jadi kita langsung menjadi tenang. Saya tadi sempat ngantuk sebentar gitu, tapi tidak ketiduran gitu ya. Tapi Ya. tadi sebenarnya masih ada sedikit perasaan-perasaan jengkel gitu. Tapi setelah centeng itu kita langsung netral. Jadi saya pikir ini luar biasa sekali centengnya. Sairam ada seperti itu. Ya, Sairam, terima kasih Beli Sadi. Sairam, Sister Ayu tetap mencatat ya hasil sharing dari teman-teman ya, Sis. Ya, Sairam. Sairam, terima Ya. kasih. Nah, setelah Beli Sadi, sekarang saya minta Beli Pur. Sairam Beli Mode, Pur. Sairam Ya. Prof. Sures, para bakta. Sairam. Ya, tadi kebetulan saya memang cukup ya setiap pagi menggunakan canting ini untuk nama Semeranam, dan kalau meditasi tidak bisa membuat saya tenang, biasanya canting ini akan mampu menjadikan saya lebih tenang dan menikmati hubungan dengan suami gitu pada saat sembahyang pagi. Tetapi saya sering menggunakan Om Begawan Sri Satya Sai Baba Ya Namaha. Kebetulan tadi Om Sri Begawan Satya Sai Baba Ya Namaha. Jadi awal-awal pikiran saya agak mencari irama dulu gitu, agak mencari tuning yang gitu. Tapi kemudian kira-kira ya nggak seberapa lama pikiran saya udah mulai dapat gitu ya suasananya, heningnya, dan nggak terasa tiba-tiba Bro Giri bilang udah 2 menit lebih gitu ya. Kira-kira begitu ya, Sairam ada sharingnya. Sairam, terima kasih Beli Pur. Luar biasa. Nah, setelah Beli Pur, di sini ada Bro Lingga. Sairam, Lingga. Sairam. Lingga, silakan sharingnya. Ya, tadi awal-awal mungkin keluar semua pikiran-pikirannya makin kelihatan gitu, makin muncul semua. Tapi berusaha fokus, habis itu jadi lebih ringan. Itu Sairam tentu. Iya. Sairam, Lingga kurang ya 2 menit ya. Nanti lagi lanjut. Iya. Oke, terima kasih Lingga. Nah, sekarang Bro Giri, Forever Happy nih, Sairam. Sairam, terus saya mohon maaf nih, karena bisa jaga Jaga 2 menit ya, udah 2 menit saya belum. jaga gawang nih, jaga. Karena bisa kelolosan soalnya sampai takut lebih. Oh iya itu. Iya. Pengalaman di grup 3 kemarin ya. Betul Sairam. Iya. Oke, Bro Giri, terima kasih sudah menjadi kiper kita. Terima kasih Bro Giri, Sairam. Nah, sekarang Ibu Metriasi, Sairam. Sairam, Ibu. Sairam. Oke, pas mungkin dulu. Oke. Nah, setelah Ibu Metriasi, nanti mungkin bisa kita balik Sister Laksmi. Sairam, Ge. Sairam, Ge. Ya, Sairam, Bu. Tadi enak banget ya, dan memang sebenarnya saya juga sama seperti Beli Pur, biasanya nggak pernah pakai Sri juga, tapi memang kalau di 108 itu kan ada 2 ya, ada yang hanya Bagawan saja dan yang terakhir pakai Sri juga. Jadi tadi memang awalnya, saya dari kemarin juga sempat dengar, oh ini agak berbeda sih pengucapan, kata-katanya gitu ya, dan nadanya kalau untuk saya pribadi juga agak berbeda.
Tapi tetap aja meskipun begitu rasanya itu memang enak sekali dan membuat apa ya? Memang japa ini tuh membuat terasa dekat gitu ya, karena memang Baba yang kita panggil gitu. Jadi memang mudah sekali untuk membayangkan nama dan rupa itu benar-benar sudah pas gitu dengan menggunakan japa ini gitu. Dan tadi perasaannya luar biasa, memang senang dan ya kurang sih 2 menit sebenarnya ya. Iya, Jadi kurang ya. potong. Tadi pernafasannya lagi masih diatur, kemudian masih relax, tiba-tiba udah di-cut gitu. Tapi ya itu mungkin tandanya kita menikmati sekali gitu. Iya. Gitu saja, Sairam. Sairam, terima kasih, Galasmi. Oke, Sairam. Sekarang kita mohon sharingnya dari Pak Nyoman Surasana. Sairam, Bapak. Sairam, Ibu. Sairam. Sairam, Pak Durus, Pak. Kalau pengalaman tiang Bu, baik yang mencantingkan itu, aduh dengar, minat yang selalu langsung connect. Sepertinya beliau memegang kepala saya, selalu gitu. Kalau saya nggak stop seluruh tubuh pasti bergoyang, Bu. Cuma kalau memang saya minta jangan gitu. Jadi selalu cepat sekali Bu, di kantor dimanapun tuh Bu. Karena mungkin karena kita bersyukur ya punya nama dan wujud yang memang sudah kita bayangkan itu bisa secara fisiknya kita sering lihat di laptop gitu. Kalau membayangkan wujud Brahma Wisnu Siwa kan kita memang nggak pernah lihat senyata ini gitu. Jadi saya kalau nyebut nama itu atau dengar nama itu, kalau saya ada di altar langsung aja saya bayang Bapak masuk pasti megang kepala gitu. Kepala saya begitu, selalu begitu aja kalau mindah, sederhana sekali. Dan itu memang konektivitasnya cepat sekali Bu. Dimanapun gitu, udah langsung aja gitu. Itu membuat kita tenang, membuat kita terjaga, membuat kita tidak sendiri gitu. Pada akhirnya memang kewajiban kita menyerahkan ke beliau kalau berani gitu, Pak. Saya mau ke kanan, kalau Bapak suruh ke kiri jangan ke kanan gitu aja sih Bu. Gitu aja. Jadi kalau ke kanan, kalau kita lawan ya sering nggak pernah nggak hancur sih Bu. Pasti problem aja gitu. Iya. Jadi total mengikuti apa yang beliau. Jadi memang kita kan bercerita mau jadi alat, jadi seruling. Gitu ya memang kayak begitu. Kalau jadi seruling kan memang harus yang ada memainkan, gimana yang memainkan aja. Kalau saya selalu cepat sekali tuh Bu. Cepat sekali begitu misal Begawan Sisatya langsung ya. Sudah berbayang Bu masuk cicik masuk. Luar biasa. Luar biasa Bapak, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Nah ini Bu Metriasi tadi ada gangguan, beliau sudah menyampaikan bahwa pengalamannya sangat luar biasa, merasakan kedekatan dengan Begawan, merasakan senyum Begawan, indah sekali. Terima kasih Bu. Nah, terima kasih. Sairam Ibu Suksemo. Nah sekarang Sairam. Sekarang Bro Adi Sengkara. Wah luar biasa sekali, Adi Sengkara Carya. Sairam. Sairam Bro Adi. Ya Sairam. Om Sairam. Sairam Bro Adi apa kabar? Boleh sharing ya? Baik Bu Kade. Sairam. Prof Sures dan rekan Bakta di seluruh Indonesia. Kalau pengalaman tiang sama dengan Bakta yang lain juga ada Anandam pertama. Terus yang anehnya itu gini Bu, ada semacam feeling guilty, kenapa ya? Ada rasa bersalah gitu. Contohnya kayak harusnya saya tadi nggak ngomong seperti ini sama seseorang gitu. Harusnya saya tadi tidak melakukan seperti apa gitu sama seseorang. Jadi muncul hal-hal seperti itu kalau boleh tahu apa ya hubungannya gitu antara mengucapkan nama Begawan dengan perasaan bersalah itu, Sairam. Sairam, Bro Adi saya catat ya, nanti saya sampaikan ke nanti kita bahas lagi di akhir ya. Sekarang kita dengerin dulu sharing-sharing semuanya ya, saya sudah catat. Ya. Jadi justru merasa diputar ulang lagi kesalahan-kesalahan yang kita buat ya. Mirip-mirip sama saya loh.
Ya, terima kasih ya Bro Adi ya. Namanya luar biasa Adi Sangkara, kita ketemu Adi Sangkara di sini, Sairam. Terima kasih. Ya. Mungkin Ibu Madesri Seputri. Bu Mades Seputri, Sairam. Om Sairam. Om Sairam, Nini Kiran. Sairam, Ibu, silakan. Selamat malam. Terima kasih kesempatannya diberikan untuk sedikit sharing. Selamat malam untuk Profesor Sures, Adik Sumarini, Ibu-ibu, Bapak Samian, semua yang saya hormati, yang kami kasihi. Dalam hal ini saya ingin sharing sedikit. Kebetulan untuk Bija Mantra ini, saya lakukan saat pagi, memulai mengawali dengan Suprabhatam, lalu diawali dengan 108 nama begawan ini, baru saya melakukan puja Ganesha, lalu menyusul dengan yang lain Gayatri misalkan. Terus begitu juga di saat sore hari juga saya melakukan. Jadi saya sehari 2 kali melakukan Bija Mantra ini, dan kebetulan saya Ibu, kalau Tiang melakukan ini mengucapkan mantra ini begawan. Om Sairam. Om Sairam. Sairam, saya nggak bisa dengar Ibu. Jelas. Giri bisa dengar? Jelas sekali. Jelas. Sairam Ibu. Silakan. Wah, mungkin gangguan sinyal ya? Oh iya. Apa saya yang saya aja ya? Saya ini yang gangguan sinyal sepertinya. Belum dari Buddha Parti. Iring. Tiang kalau mengucapkan ini, Tiang nggak seperti nadanya, saya nggak seperti nada yang tadi. Saya dengan nada yang biasa saya lakukan dengan Mahila dulu di Jakarta. Nadanya seperti ini. Om Begawan Sri Satya Sai Baba Ya Namaha. 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 Gitu ya Bu? Iya, pakai nada gitu. Begitulah. Ada 108 nama saing ya. Jadi nada itu yang berasa itu dengan nada itu sangat-sangat merasakan begawan, kehadiran begawan. Lalu cuman dengan dibandingkan dengan contoh tadi yang agak merasa agak berbeda ininya kan, harusnya kalau kita ucapkan Om Begawan Sri Satya Sai Baba, yang tadi kan Om Sri Begawan. Nah ini apa saya ada kesalahan atau bagaimana gitu? Semuanya benar Ibu, semuanya benar, ini masalah kebiasaan aja. Itu ya sekedar untuk sharing, karena ini untuk mantra begawan ini japa begawan ini memang paling pas dari segi waktu sehingga sembahyang yang lain yang selanjutnya lebih ini gitu, karena sampai arati saya melakukan ini setengah jam, antara 30-35 menit dengan juga doa-doa yang lain gitu. Jadi itulah kebiasaan saya setiap hari. Terima kasih atas kesempatan. Salam Ibu. Ibu moderator sudah kembali normal sinyalnya. Halo. Ibu moderator kayaknya masih bermasalah dengan Ya, halo. Saya sudah kembali. Saya sudah kembali, ya. Saira, mohon maaf tadi. Moderator. Terima kasih Ibu sharingnya. Kita lanjut ya. Teman, tentu kalau ada yang terlewat nama-nama yang saya panggil ya. Kang Bro Dharma 2018. Silakan Bro Dharma. Bro Dharma 2018. Sairam. Dharma Mutiara Dharma ini atas nama itu. Boleh nanti kalau misalkan sudah oke koneksinya langsung ya. Mungkin yang persilakan Pak Dewa Gianyar. Pak Dewa Gianyar. Sairam Pak Dewa.
Nggih, Sairam sami. Om Sairam Pak Dewa, apa kabar? Baik, Bu, Ade. Ya. Pak Dewa Inggih, deres Bapak. Ya, saya sulit menggambarkan, intinya saya sangat bersyukur bisa dekat dengan Begawan. Itu intinya. Karena banyak hal, karena berkat kita bisa ketemu dengan Begawan, mengikuti kegiatan-kegiatan Begawan, rasanya hidup kita lebih terarah. Itu banyak hal yang boleh dikatakan mujizat buat saya, tetapi mungkin ya cukup mungkin saya saja yang mengalami itu yang luar biasa ya. Saya kira teman-teman juga demikian. Ya, intinya saya sangat bersyukur bisa dekat dengan Begawan, mengikuti kegiatan-kegiatan Begawan, di mana beliau selalu mengarahkan hidup kita. Mungkin kalau saya sendiri khususnya, halo Sairam. Om Sairam. Layarnya sama saya hilang. Ya sudah. Jadi sekali lagi saya katakan saya dan keluarga sangat bersyukur bisa dekat dengan Begawan. Ya banyak hal-hal yang bermanfaat untuk boleh dikatakan hidup kami ini sepertinya sudah ada arah yang lebih lebih bermakna, sehingga hidup ini benar-benar kita jalani sesuai dengan apa yang diharapkan. Saya kira demikian pengalaman saya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, Om Sairam. Sairam, Pak Dewa, Sairam. Semua kita, Sairam. Kita kode-kode JRB itu silakan Pak Dewa Ketut Merte dari Bogor, Sairam. Sairam, brother or sisters yang masih pakai kode boleh di-rename dengan nama DJRB CWOP 9G. Sairam Pak Dewa. Sairam Ade. Sairam. Ampura niki Sairam Pak Dewa, silakan. Yang kebetulan baru ngikutin niki baru datang baru nyampe baru masuk nggih. Baru masuk nggih. Baru masuk niki wenten kari. Oke, tidak apa-apa. Ampura putu ampura. Oke. Nabi. Silakan Pak Dewa, kita simak dulu. Silakan menyimak semua Pak Dewa. Kita lanjut nggih ke Sairam. Kita lanjut ke Pak Eka Pramudia. Sairam, beli Eka Pramudia. Sairam. Om Sairam, beli Eka. Bagi saya sungguh luar biasa bisa mencantingkan nama Baba, karena pada saat saya mencantingkan itu setiap pagi terasa menemui satu ruangan yang bersih sekali. Sering saya sampai menangis jika pada saat melihat ada ruangan yang sangat-sangat bersih. Begitu pengalaman pribadi saya. Terima kasih, Sairam. Ya, mungkin langsung Mbak Iloh juga di sebelahnya. Sairam, Mbak Iloh. Lanjut dulu. Oke, Bleka. Terima kasih, Sairam. Yang silakan. Ya. Lihatnya nggih, Sairam Pak, silakan Pak. Sairam. Sairam Pak Komang. Nggih, Sairam Bu nggih. Boleh berbagi Pak? Nggih, yang sampaikan pertama ketika
langsung saja tadi mengikuti, ada perasaan tenang, dan kemudian ya itu ada mirip-mirip yang lain juga, ada rasa, kemudian ada ngantuk-ngantuknya sedikit gitu. Nah, kemudian Tiang kebetulan di rumah sih memang setiap pagi sore mencantingkan nama itu. Terus ada kemiripan sedikit dengan Adi Sangkara ya. Ketika setiap menyebut nama Tuhan, beberapa detik kemudian ada suatu perang gitu. Muncul kadang-kadang ada rasa-rasa, ada perasaan-perasaan perasaan bersalah, atau ada hal-hal yang negatif, yang buruk gitu. Sehingga ada perang, menarik kembali, kita berusaha memusatkan pikiran dan segalanya. Sering terjadi hal seperti itu gitu. Itu gimana kira-kira? Ram gitu mungkin yang ingin sampaikan. Yang mohon maaf, terima kasih sekali teman-teman sudah sharing, luar biasa teman-teman, sudah kedalamannya sudah cukup dalam, yang barangkali masih mengapung ya barangkali di permukaan ini. Ram. Om Sairam, sama Bapak, kita sama-sama belajar. Nanti semua persoalan kita kumpulkan di sesi terakhir. Ya Pak Komang. Sairam. Ya, kita ke Pak Made. Pak Made Tirta. Om Sairam. Pak Made Tirta. Sairam, Prof. Inge Bapak, apa kabar mungkin Pak? Generasinya itu kejauhan mungkin ya nanti. Sairam, Saya ingin Jawa dari yang Timur, muda-muda. Prof. Nanti keliru nanti yang diharapkan jadi panutan nanti malah tidak jadi panutan gitu ya. Ini saya ingin mendengar dari yang muda-muda malah ini, yang penuh semangat ini Om Sairam. Iya Bapak, Saya mendengarkan menyimak ini. Sairam. Sairam, semua Bapak. Nggih, Sairam nggih. Nah, kita lanjut ke, kalaupun misalkan tidak sharing, kita sudah saling sapa, luar biasa sekali. Nah, mangke Pak Made Wiswaha. Silakan Pak Made. Lengkap dengan headsetnya biasanya tampil. Ini Sairam. Sairam Pak Made. Sairam. Ini sambilan. Sairam, apa kabar Pak Made? Ini kabar baik, kabar baik. Ya, sambil recording. Oke, silakan Pak Made. Oke, yang mau sharing sedikit nih. Kalau dalam pengucapan canting mantra, kalau yang biasanya mencantingkan nadanya itu agak lebih cepat. Lebih cepat itu seolah-olah kita lagi minta tolong kepada Baba, seperti seorang anak yang jatuh dari kapal laut. Kita lagi minta tolong sebisa-bisanya seperti itu. Om Sri Begawan Satya Sai Baba Namaha, lebih cepat, semakin rindu. Nah seperti ini kalau kebiasaan yang dalam mencantingkan nama Begawan. Kemudian tadi ada tentang bagaimana kita menempatkan Begawan di dalam hati. Saya ingin sharing sedikit. Dulu pernah lama sudah, ketika awal-awal mengenal Begawan, melihat dan mendengar teman-teman kita datang ke India ya, ketika Begawan secara fisik masih ada di Prasanti Nilayan. Itu ada seperti dalam hati yang itu iri ya, iri dalam hati yang kenapa saya tidak bisa secara fisik juga datang ke India seperti itu. Tetapi rupanya Tuhan itu menjawab doa-doa kita. Baba saya itu sekali ingin bertemu Begawan. Ternyata itu sebaliknya nih, ekonomi yang murah marit, orang tua meninggal semua. Tapi di tengah kegalauan itu ternyata Baba itu justru datang dalam kehidupan yang itu lebih nyata. Dulu tahun 2003 ketika titik hadir yang paling rendah ya,
yang sudah tidak memiliki apa-apa secara ekonomi, ternyata mujizat itu berdatangan silih berganti. Baba mengangkat yang tingkat yang lebih tinggi, dia datang secara nyata, secara mimpi, ketika menguatkan hidup Tiang. Jadi walaupun Tiang tidak pernah sampai akhir kehadiran Begawan secara fisik di bumi ini tidak pernah bertemu dengan beliau, tapi beliau lah yang datang ke tempat Tiang, merasakan beliau selama ini ada di hati Tiang. Seperti itu pengalaman yang bisa Tiang rasakan dalam menghadapi banyak sekali cobaan-cobaan hidup. Tapi dengan kehadiran Begawan, kita bisa menetralisir seolah-olah bagaikan orang menginjak duri menggunakan sandal kayu ya. Jadi kita sudah memiliki sebuah alat yang luar biasa, hidup sejaman dengan Begawan. Itu pengalaman yang bisa yang sharing dengan para bakta sekalian. Sampai sekarang pun yang bersyukur sekali. Mungkin para bakta banyak yang udah kenal juga dengan Tiang ya, tahu kehidupan yang selama ini ada banyak bakta juga ya, kita paham secara ekonomi hidup Tiang memang murad marid sekali dulu ya. Kalau sekarang juga masih, kalau namanya kurang ya kan ada banyak kekurangan, tapi di luar itu Bapak selalu memberikan solusi, selalu memberikan yang kebahagiaan yang luar biasa. Terima kasih atas waktunya berbagi sharing dengan para Om Sairam. Om Sairam, luar biasa. Terima kasih banyak sekali Pak Made. Sairam. Sekarang saya persilakan Pak Made Rai K. Korwil 8. Sairam Pak Made Rai. Sairam. Ya, saya sharing sedikit. Mungkin ini menjadi pertanyaan juga buat Bro Suresh. Jadi selama berjapa, artinya dulu sebelum mengenal Begawan kan istilahnya belum pernah berjapa istilahnya kan. Tapi setelah mengenal Begawan ya berjapa. Cuman ada perubahan ini, saya merasa kok cepat sekali terharu itu saja sebenarnya. Bahkan sampai nonton film dramatis pun cepat saya menjadi terharu, itu kan menurut saya sangat lemah. Jadi tidak bisa melihat sesuatu yang sifatnya dramatis, artinya sifatnya yang itu cepat sekali mudah terhanyut gitu. Dulu enggak seperti itu. Apakah ini bagus atau bagaimana? Mungkin itu aja saya sharing, mudah-mudahan bisa terjawab malam ini. Ya, Sairam. Pak Made. Ya, terima kasih banyak saya dengan kepada Profesor ya. Terima kasih banyak ya Pak. Sairam Pak Nyoman. Sairam, tadi Bu Moderator agak putus ke Pak Nyoman. Siapa maunya sekarang? Pak Nyoman, ya Pak Nyoman Sumadi. Oh ini saya ada gangguan sinyal lagi. Pak Nyoman Sumadi, suara saya sudah terdengar? Sairam. Ya, silakan Pak Nyoman. Ya, Sairam Pak Nyoman. Suksema Sairam. Tiang dari Depok nih, di Depok. Pada saat mendengarkan dan mencantingkan nama Begawan, yang Tiang rasakan adalah ada ketenangan di dalam hati yang muncul. Kemudian di dalam hati ada perasaan dipenuhi dengan kegembiraan. Kalau mungkin digambarkan
ketika kita dalam keseharian atau dalam kehidupan sehari-hari menemukan sesuatu yang membuat kita senang, bahagia, nah itulah yang juga Tiang rasakan pada saat mencantingkan nama Begawan. Kemudian kalau Tiang sendiri memang masih baru belajar ya, masih banyak belajar, artinya mungkin belum sebaik rekan-rekan Bakta yang lain yang sudah melakukan, tetapi ada sesuatu yang cukup membawa hati menjadi lebih tenang. Kira-kira seperti itu, Sairam. Sairam, sukses semua Pak Nyoman. Sairam. Terima kasih banyak Pak Nyoman, luar biasa Sairam. Saya persilakan sekarang Sister Kalawati. Sairam, Sis. Sairam, selamat malam, Sairam. Sister and Sister. Sairam. Ini kalau menurut saya ini mantra yang sangat luar biasa, mantra yang super powerful ya, sehingga kita tenang, damai, tentram, gembira, sudah semua tercakup di situ, dan kita tidak usah cari-cari yang lain. Terima kasih, Sairam. Om Saira. Mantap, Sister Kalawati. Terima kasih banyak, Sairam, Sister. Oke. Sairam. Sekarang saya persilakan Sis Kamlu. Sis Kamlu Kirpalani, Sairam, Sister. Sairam, Sister Kamlu. Sis Kamlu. Mungkin gangguan kali ya. Mungkin ada gangguan sinyal seperti saya. Ya, oke. Nanti kita balik lagi. Ya. Oke. Sekarang Pak Ketut Negara Yasa, Sairam. Pak Ketut. Sairam, Pak Ketut Negara Yasa. Sairam, Ibu. Oke. Sairam. Oh, Sairam. Kata nyonyanya ya. Boleh, nggak apa-apa. Dengan mantra Begawan. Jadi ini Bu Ketut dong berarti, Bu Ketut. Silakan. Bu Ketut. Yang Wayan Budi Asih, Bu. Ya, silakan Bu Ketut. Ya, silakan. Oh, Bu Wayan Budi Asih. Sairam, silakan Bu. Sairam. Dengan mantra Begawan Sri Satya Sai Baba yang dari dulu Tiang rasakan sangat menenangkan, sangat menuntun, membimbing arah langkah Tiang sambil bekerja, sambil memasak, sambil ngapa-ngapain Bu, selalu Tiang melantunkan nama Begawan Sri Satya Sai Baba dalam hati Tiang, seakan-akan dalam diri Tiang sampai ajal Tiang ingin Begawan menyemput Tiang dengan memanggil mantra Begawan Sri Satya Sai Baba yang namaha. Nike mantan Bu Sairam. Sairam. Om Sairam, terima kasih. Terima kasih Bu Ketut, luar biasa, sangat menyentuh. Terima kasih banyak sekali. Oke, sekarang Pak Ketut Libya. Sairam Bapak. Om Sairam. Pak Ketut Libya. Bro Pur dan Bro Sadi, tolong dicatat yang tadi belum, nanti kita balik lagi ya kalau beliau sudah connect. Saya panggil ke Sister atau Budarani. Komal Ajit Budarani, Sairam. Sister kali ya, Sister Komal. Oke, Sairam. Komang Cahyadi mungkin. Komang Cahyadi. Komang Cahyadi boleh bersiap-siap kalau Sister Komalnya belum terhubung. Komang Cahyadi. Sairam Komang, semangat. Apa kabar? Baik, Sairam Bunda. Halo. Dengaran ya? Sairam, silakan Komang ya.
jelas, jelas. Ini sebenarnya salah satu mantra yang favorit bagi saya. Nama Begawan itu jelas sekali, membuat yang merasa anam sekali. Terus terang, setiap saya menjalankan tugas sehari-hari, biasanya yang selalu mencantingkan nama Begawan. Nah, untuk yang barusan itu, kayaknya waktunya cuma 2 menit, rasanya singkat sekali. Hanya membuat bulu kuduk yang saja yang berdiri, gitu. Dan yang jelas dapat anandam juga. Yang jelas mantra itu favorit yang sekali. Saya mungkin hanya itu kepada saya. Sairam. Ya, Sairam Koman, terima kasih banyak Sairam. Oke, selanjutnya Ibu Liliana, Sister Liliana, Sairam. Sister Komal kalau sudah nyambung, boleh? Oke, Ibu Liliana, Sairam, silakan Ibu. Sairam. Oke, Ibu Liliana, audionya saya tidak dengar beliau. Sairam. Sairam, Prof. Sairam. So jadi apakah kesudahan Sairam, sepertinya gangguan. Suaranya eko ya. Ibu Giri di orang on lah. Ya. Halo, Sairam. Semua Prof. Kita masih kedengaran, Sister? Jalan. Ya, Sairam Sis Liana, kedengaran Sis. Ya, Sairam, silakan. Kalau saya sendiri melantunkan nama Begawan, otomatis membuat pikiran jadi lebih tenang dan merasakan Begawan itu selalu bersama kita. Dan dengan 2 menit aja tadi tidak cukup gitu pastinya. Karena kalau bisa setiap saat, di saat lagi sedang, selalu melantunkan nama Begawan di mana ada kesempatan. Itu aja, Sairam. Terima kasih banyak. Sairam proses. Sairam proses. I just want to inform you that we are not finished yet. Okay, carry on. Only half of the participants. Yeah. Carry on. So, no, from the half that has come in, daripada setengah yang kita dengar ini, apakah kesimpulan yang kita dapat dengar? Daripada sekarang 34 orang, jadi apakah kesimpulan yang kita dapat menghayati? Bukankah? Sairam Prof, secara ya, cakap. Sairam. My connection is unstable. Ya. Saya bisa bantu, Prof. Okay. Sairam, Prof. Suresh. Ya, oke, silakan. Tadi, Prof, dari apa yang disampaikan teman-teman, sebagian besar merasa setelah mencantingkan mantra itu, pertama merasa terlalu pendek 2 menit. Ya, kedua semua sebagian besar merasa tenang, merasa damai, dengan mencantingkan mantra itu, dan cukup banyak yang memang sudah melakukannya setiap pagi, mengucapkan mantra itu. Ya, tetapi tadi ada 2 pertanyaan yang mirip. Mereka bertanya ketika mencantingkan mantra ini, mereka merasa bersalah. Jadi
kembali terbayang kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan. Ya. Mereka bertanya, kenapa bisa seperti itu? Ini berlaku kerana apabila kita chanting mantra, mantra ini akan memberikan ketenangan di dalam tenang dalam gelombang. Kerana bila kita berada di atas sungai, atas laut, kita ada banyak gelombang. Jadi bila kita chant mantra, gelombang itu akan menjadi kurang dan kurang dan kurang. Dan ingat tak, saya selalu sebut bahawa apabila kita berenang di atas, kita selalu bergelombang. Tapi apabila kita tenang, kita akan pergi ke dasar laut. So sekarang bila mantra kita buat, apabila kita sedang sampai ke dasar laut, di dasar lautlah kita akan lihat apa tu? Apa-apa pikiran yang tidak baik ataupun pikiran yang guilty ataupun rasa salah, itu semua akan keluar. Macam washing machine. Bila kita keluarkan baju yang kotor, kita masuk dalam washing machine, macam-macam tu, dia akan gerak. Tapi air atas itu ialah air kotor yang akan keluar. Bukan dalam, dia akan naik. Inilah akan terjadi apabila kita selalu sebut mantra dan rasa bagawan, ini akan jadi. Jadi apa yang kita harus buat ialah lihatlah fikiran-fikiran ini, tetapi janganlah masuk fikiran itu. Jika kita hanya saksikan fikiran itu saja. Jadi itu kotor ke, itu bagus ke, itu jangan kita fikir dan kira dan sebagainya. Kita terus saksikan pemikiran ini supaya kita dapat lebih tenang dan akhirnya kita akan dapat menyebarangi benda-benda seperti ini dan dapat mengayati dengan penuh. So inilah cara itu. Tetapi mesti kalau kita boleh dapat dengar, dapat mengalami benda-benda seperti ini artinya bagus. Artinya sudah ada. Ada orang bila kita buat mantra macam ini, ada orang tidur. Ya, bila dia tenang, terlalu tenang, dia akan terus tidur. Dia pun kita tidak sedar. Oh yo, maaflah saya sudah tidur. Tidak payah maaf. Artinya badan itu memerlukan rehat. Jadi apabila kita canting, kita menjadi normal, badan itu katakan, badan itu cakap pada kita bahawa kita memang memerlukan rehat. Jadi dia akan terus pergi ke rehat, terus pergi rehat. Jadi inilah cara bagaimana kita boleh dapat mengayati kegunaan buat mantra chanting. Ya. Sairam Prof. Ini hari ini Sairam, terima kasih Prof. Hari ini luar biasa sekali. Semua sharing dengan begitu hikmat. Jadi secara keseluruhan merasakan ini very powerful mantra. Apa yang dirasa itu begitu damai, anandam, bahagia, secure, grateful, semacam itu dan apa namanya Prof, kedekatan dengan begawan terasa sekali begitu indah. Terus ada lagi di samping pertanyaan yang tadi ada juga pertanyaan dari brother yang lainnya, di mana karena terbiasa ini menjadi hatinya lebih soft, tetapi merasa lebih lemah Prof. Jadi nggak apa namanya mudah tersentuh, mudah haru. Apakah perasaan benar atau gimana gitu, Prof? Terasa terharu. Ya, jadi merasa seperti hatinya cepat tersentuh, seperti stop, very stop. Seperti sensitif. Menjadi sensitif. Ya, sensitif. Ya. Oke, perasaan-perasaan seperti ini ialah apabila kita teruskan mantra seperti ini. Itu sebab bila saya selalu suka bila kita pergi darshan, semua Om Bhagawan Sri, bila kita just dengar itu, kita akan masuk ke dalam satu alam yang lebih luar biasa. Sebab apa? Tahap kesedaran menjadi tinggi, pemikiran menjadi tenang. Jadi ini cara bagaimana kita boleh masuk dengan tidak sengaja kita masuk ke zon meditasi. Itu dia. So ini adalah preparation untuk meditasi. Yeah. So bila kita sudah masuk dalam sesi meditasi ini, hati kita menjadi lebih sensitif, kita boleh banyak perkara akan berlaku dalam sistem kita. Yang perkara-perkara yang belum lagi tahu dan belum lagi kita faham akan berlaku.
Jadi jangan kita menganalisakan apa yang bertahu, sebab kalau kita selalu analisakan apa yang berlaku dan sebagainya, ini kita gunakan minda, pemikiran. Tetapi kita mau pemikiran ini tak mau langsung kita tak mau gunakan. Jadi kita just masuk, kita rasa kita bagus, kita rasa senang, wow habis. Terima kasih Tuhan. Okey, macam tu. Jadi pagi-pagi bila kita buat mantra ini 5 minit, kemudian terus masuk ke meditasi. Ya, jadi ini bukan sesuatu yang salah ya, Prof ya. Ini proses ya, Prof ya. Ini proses. Kadang-kadang ada orang rasa marah. Ya. Bila kita buat tiba-tiba rasa begitu marah sekali. Tiba-tiba fikir banyak benda. Itu sebab banyak orang mungkin tak boleh buat, sebab dia mula buat tiba-tiba bosan, tiba-tiba tidur, tiba-tiba tak mau buat, tiba-tiba lega. Macam-macam akan berlaku. So, bila apa-apa yang berlaku, kita hanya teruskan mantra ini, dan jika kita masuk ke saksi, kita tidak melibatkan diri di dalam proses itu. Dengan ini kita akan dapat mengalami satu pengalaman yang luar biasa. Dan pengalaman ini akan menjadi besar. Ya, luar biasa. Sairam. Kesihatan. Oke, Prof. Ibu lagi satu kesihatan. Kalau kita buat mantra ini selalu dan buat, satu lagi kelebihan ialah kita akan mendapat kesihatan dengan baik. Sebab bila kita buat mantra, kita akan juga kita punya pernafasan akan menjadi lebih selesa, kita punya fikiran akan menjadi lebih selesa, orah kita menjadi lebih baik, dan terus tu lepas tu kita buat meditasi. Inilah cara bagaimana kita nak buat. Lebih baik pagi-pagi kita jalan pagi-pagi, kalau saya jalan buat exercise 2 km 3 km jalan, balik buat sedikit yoga semua tu, dan duduk dalam pranayama, buat mantra ini, buat meditasi, bagi itu baik. Dan lengkap. Itu macam package deal. Oke, Sairam. Luar biasa, Sairam. Kita akan semakin tekun dalam melakukannya, Sairam, ke depannya. Prof, ini setengah peserta sudah sharing, masih ada setengahnya yang belum. Apa kita lanjut ke ada lagi soalan diskusi breakout room? Tak, ada lagi 15. Ada 15 menit. Boleh, lebih baik kita dengar sharing orang lain, sharing yang lain orang. Ya, Sairam, kita lanjut ya, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Oke. Sekarang saya panggil Sister Lina. Sairam, Sister Lina, apakah ini Cik Lina? Sairam? Sambil menunggu Cik Lina, boleh Ibu Juliati? Sairam, Ibu. Sairam, Ibu. Sairam, silakan Ibu. Sairam, terima kasih Bu Kade. Sairam, Ibu. Sairam. Didengar nggih? Ya, Sairam. Nggih. Terima kasih. Ya, kedengeran, silakan Ibu. Nggih. Terima kasih atas kesempatannya. Siang tadi setelah mencantingkan nama Bagawan, memang pertama karena yang keluar nama Bagawan itu lain seperti yang biasa dicantingkan setiap hari, setiap pagi itu sebelum meditasi. Jadi, tapi hanya sebentar seperti itu, kemudian sudah dapat feel-nya, merasa sangat dekat, seperti itu, terbayang Bagawan di depan saya seperti itu dan memandangi saya seperti itu. Jadi saya merasa sangat-sangat tenang seperti itu. Sairam, terima kasih. Sairam, terima kasih Bu Juli. Kita lanjut ke Sairam, terima kasih Bu, luar biasa. Oke, Cik Lina sudah balik Sairam? Atau mungkin Pak Komang Koheri, Sairam Bapak? Sairam. Sairam, Pak Komang, Sairam. Waduh, kok tahu? Ya.
Ya, terima kasih. Sairam. Ya, terima kasih Sairam. Silakan, Bapak. Yang baru masuk ini. Sairam, Pak, terdengar baik. Oke, Bapak silakan menyimak Dumun. Ya, Sairam. Oke, ya. Oke, silakan Pak. Ini karena di layar saya urutan namanya berubah. Oke, Pak Made Agus, Sairam, Pak Made Agus. Om Sairam. Pak Made Agus atau oke, Pak Made Agus sambil Bu Mardani, Bu Made Mardani, Sairam, Ibu. Om Sairam. Ibu Mardani, Sairam. Sepertinya Pak belum. Made Agus dan Ibu Mardani mungkin ada. Ya. Ya. Oke, kalau gitu Bro Made Suteja, Sairam. Sairam, Made. Om Sairam. Om Sairam, Bro Made Suteja. Ya, silakan. Terima kasih Niki ada kesempatannya. Yang sering yang pakai adalah Japa Saita Diana. Jadi kalau kita lupa dengan nama Bhagawan, ingatlah wujudnya. Itu yang sering saya baca dan cuman pada saat itu yang kita sering pakai adalah Om Sri Sairam. Pengalaman yang tadi itu hampir sama dengan Berpur, yaitu pas baru masuk rileks sekali akhirnya waktunya sudah habis gitu. Jadi sebenarnya ingin lanjut tadi itu pengalaman dari Tiang. Sairam, Sis Kandek, Sairam. Sairam, terima kasih Bro Made. Oke, Ibu Made Suyasih, Sairam. Silakan Ibu. Atau Bro Megan? Bro Megan? Ya, Sairam, Sister Sumarini. Sairam, Bro Megan, silakan. Ya, sebelumnya ini ya, salam untuk Sister, sangat semangat, penuh dengan kasih, bahasanya bagus ya, mendampingi kita dengan sabar, menanyakan satu persatu. Dan terima kasih untuk ini ya. Sairam, terima kasih Bro. Sairam. Ya. Terima kasih. Silakan Saya Bro. Kan Sister, ya Bro, waktu bulan 5 kan kita ada di disuruh dari party itu ya untuk chanting, kemudian diakhiri dengan meditasi kan. Ya waktu itu kita baca Sairam, kemudian Om Bhagawan Satya Sai Babai Namaha kayak gitu ya kan. Satu kalau Om Sairam 108, kalau yang satu itu sekitar 10 menit gitu, baru dilanjut dengan meditasi. Ternyata sejak itu sampai sekarang, ya waktu itu kita ya hanya melakukan sajalah tanpa mengharapkan apa-apa gitu ya kan. Kadang ngantuk, kadang juga lari-lari juga gitu ya kan. Tapi sekarang itu kok satu hari pun rasanya nunggu kayak gitu, kapan besok kayak gitu. Itu yang saya alami lah kayak gitu, dan rasanya saya enak lah gitu, suka, dan banyak terjadi perubahan lah di dalam emosi kita, di dalam kita menghadapi persoalan gitu. Saat sekarang ini pun saya sedang sakit juga ya, tapi karena memang kita punya faith dengan suami, ya itulah karena meditasi itu, jadi kita bisa manfaat meditasi itu sangat berguna waktu kita sakit, terutama sakit-sakit kritis kayak gitu semuanya. Ya, saya rasa itu aja. Semoga Bro lekas sembuh. Iya, saya limpahkan kekuatan, kesembuhan untuk Bro Megan. Sairam, terima kasih banyak sharingnya. Iya, Sairam. Ya, Sairam. Ya, jadi japamnya menjadi rutinitas sekarang ya, Bro ya. Betul, Sister. Itu udah rutinitas itu udah nggak kita lagi yang minta. Entah kenapa nggak tahu. Kalau udah jam 4 atau setengah 5 itu udah bangun sendiri. Jadi dulu saya meditasinya itu cuma pengennya 10 menit gitu kan.
sekarang saya bikin alarm ya 30 menit gitu. Bukan artinya saya ingin memperbanyak meditasi, itu bukan. Artinya memang dengan 30 menit itu saya sangat bisa dan waktu saya ada. Karena memang dari dulu pun saya sudah bangun pagi, lakukan kegiatan yang simple-simple, tapi ini saya punya, karena saya pun kantor nggak gitu sibuk juga, gitu. Iya. Oke, Bro. Terima kasih banyak, Sairam. Nah, sekarang ini ada, ya, Sairam. Bro Nara. Nara, Sairam. Sairam, Bro Nara. Oke. Nunggu Bro Nara. Niluh Madelingga Pradnya Putri. Sairam. Ling. Sairam. Sairam. Kebetulan Lingga telat masuknya, jadi mau dengerin dulu aja. Oke, enggak apa-apa Lingga, Sairam, makasih. Makasih. Ya. Oke, sekarang kita Sairam. minta Niluh Putu Arif. Ya, Sairam, mau iloh. Sairam, Mbok Luh mau cerita pengalaman nih. Selama ini sejak lama sekali memang Mbok Luh tuh cocok dengan mantra ini. Jadi sudah melaksanakan sejak dulu. Tapi ketika fisik begawan sudah tiada, Maha Semadi, Mbok Luh sangat merasakan ketika mencantingkan mantra Om Begawan ini sangat dahsyat. Saya tidak mengerti juga, mungkin Prof. Suresh bisa menjawab pertanyaan saya. Ketika wujud fisik Begawan tiada, justru mantra Om Begawan ini sangat dahsyat. Ketika saya kan namanya hidup ya, kadang-kadang mengalami susah atau ketakutan. Ketika saya mencantingkan ini, pertolongan Begawan seketika hadir. Jadi saya merasakan luar biasa Prof. Suresh, ketika wujud fisik Begawan tidak ada, mantra ini lebih powerful buat saya. Saya merasakan ucapan Begawan yang bilang, Bakta Raksaka, seperti kelopak mata, melindungi mata, itu benar-benar Begawan artinya mewujudkan itu Prof. Suresh. Itu pengalaman saya, terima kasih. Mungkin Prof. Suresh bisa menjawab. Sairam. So, ini cara Sairam, terima kasih banyak lo ya. Kita lanjut dulu ya. Ada Sister Niluh Putu. Prof. Suresh mau jawab itu, Prof. Suresh. Ini senang. Oke, Sairam, Prof. Suresh. Bila kita telepon, dulu kita telepon, kita ada wire. Jadi kalau kita pergi satu tempat, kita harus pergi ke telefon itu dan baru kita boleh sambung kepada sesiapa yang kita nak telefon ke ataupun siapa yang kita telefon kepada kita menerimanya kerana during line phone, ada line. Tapi sekarang kita bukan ada line lagi, kita wireless. Jadi kalau wireless, kita pergi mana-mana pun kita boleh rasa, kita boleh dengar. Jadi dulu ada line, tapi sekarang wireless. Macam itu suami, dulu ada form, sekarang formless. So formless lebih dekat. Jadi sekarang macam bila saya cakap dengan para bakta sekalian, saya rasa betul-betul bahawa ini memang Begawan akan dengar. Saya rasa begitu kuat sekali sebab ini memang satu kebenaran. Jadi bila sekarang kita di masa zaman ini, bila kita betul-betul dengan hati yang murni kita doa, kita meditate dan sebagainya, kesan kepada kita ialah begitu banyak sekali sekarang. Berganda-ganda daripada dulu. So itu sebab para bakta sekalian harus ambil peluang untuk buat sadhana masing-masing supaya kita boleh dapat satu alam yang lebih besar dan mulia daripada apa yang kita ada sekarang. Inilah saatnya. Terima kasih Prof. Suresh. Sairam. Ya, the time is now. Sairam. Luar biasa sekali. Ada sister yang menulis di chat bahwa sejak mengenal Begawan, mantra Om Begawan Sita Sebaba selalu menjadi mantra yang sangat menguatkan hingga kini di saat gundah atau sedang dalam keadaan yang kurang baik. Ketika dicantingkan, mantra ini memberikan kebahagiaan
dan merasa mendapatkan anugerah serta dapat menjalani hari-hari dengan nyaman dan penuh sukacita. Sairam. Oke, Sairam, saya panggil lagi ya. Kita masih ada sedikit waktu. Saya persilakan Sister Niwayan Wini Kasih. Sairam. Sairam. Sairam atau Ibu Nyoman Darmaningsih, Sairam. Sairam Ibunda. Sairam. Sairam Ibu. Silakan Ibu, apa kabar? Baik. Inge. Sairam Ibu. Bu, Ibu masih di mute, sepertinya masih di mute mic-nya. Ya, Ibu tolong di unmute, Bu. Ibu klik tanda mic itu. Ya, Bersadi boleh bantu Ibu. Ya, udah ya. Ya sudah Ibu, silakan. Silakan Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Malum ini saya tuh sebenarnya sangat salut sama yang muda-muda. Jadi sebenarnya saya tuh hanya tua umur aja. Tapi untuk berdoa dengan sama Sri Begawan. Memang setiap pagi langsung mengucapkan Begawan Sri Satya Sai Baba Ya Namaha. Dan itu memang betul-betul membawa kedamaian. Dan itu saya ucapkan selalu setiap saat, setiap ada perasaan gimana, sering mengucapkan itu, bahkan kadang-kadang ya macam-macam, kadang-kadang Om Sairam, Om Sairam, Om Sairam, atau Begawan Sri Satya Sai Baba itu. Dan itu selalu saya ucapkan. Dan itu betul-betul membawa kedamaian. Jadi saya merasakan sekali begitu banyak Begawan memberikan anugerah-anugerahnya, kebaikan-kebaikan Begawan yang saya rasakan selama ini, apalagi dengan umur yang udah sepuh, udah sepuh ini. Jadi apa yang bisa diucapkan paling yaitu Begawan Sri Satya Sai Baba dan ya doa-doa yang lain itu. Dan itu sungguh membawa kedamaian untuk saya dan mudah-mudahan beliau terus menuntun dalam ya kesendirian lah ini sekarang sendirian semuanya Bapak nggak ada dan saya berusaha memohon sama beliau agar apapun yang saya pikirkan itulah yang akan keluar, tidak lain di dalam pikiran dan yang keluar lain. Itu yang saya mohon selalu, mudah-mudahan beliau menuntun selalu saya dalam berbuat, dalam berkata, dalam bertindak itu yang saya mohon selalu saya mohon sama beliau agar selalu menuntun. Ya itu yang terima kasih. Sairam, terima kasih Ibu, semoga sehat selalu bersama Begawan. Ibu nggak pernah Sairam. Selalu menunggu harimu. Om Sairam. Om Sairam, Bapak Ibu semuanya, mohon maaf karena sudah waktu Bapak Ibu masih banyak yang belum sharing. Kita persilakan dulu Prof. Suresh. Sairam, Prof. Ya, Sairam. So jadi daripada sharing daripada semua, kita sudah faham bahwa tengok 2 minit sahaja kita duduk, tetapi tengok berapa banyak pengalaman, tengok berapa banyak vibration, tengok berapa banyak. Jadi kalau kita betul-betul buat dengan semua, maka vibration itu akan naik cepat. Jadi kalau kita ada center dan kita bersama-sama duduk cantik, kita akan dapat faedah dengan lebih banyak lagi. Jadi apabila kita selalu pagi-pagi buat, pemikiran kita akan sungguh jelas, akan menjadi tenang, dan lagi satu kesihatan akan baik, dan lagi satu meditasi akan menjadi lebih dalam lagi. Jadi apa yang Begawan bagi tahu kepada kita ialah ini adalah satu teknologi yang diberikan kepada kita, tetapi kita haruslah gunakan dengan baik dan dapat kesan yang begitu baik sekali kepada kita, bukan kita sahaja, tapi keluarga kita juga. Terima kasih. Sairam, terima kasih banyak Prof. Suresh.
Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih begitu banyak tips-tips yang Prof. Suresh sudah bagikan kepada kita. Kali ini kita membahas tentang bagaimana meraih kebahagiaan dan kita sudah bahas dalam diskusi-diskusi yang sudah dibagi dalam 5 grup dan yang sangat kuat beliau sampaikan adalah namas melanam, menstanakan Tuhan di hati adalah teknik yang sangat powerful untuk kita meraih kebahagiaan dan selalu senantiasa bersama begawan. Mohon maaf karena waktu, kita harus akhiri sesi kita malam ini. Kita akan jumpa lagi minggu depan dengan topik bagaimana mengatasi rintangan kita dalam meraih kebahagiaan. Jadi Bapak Ibu semuanya, dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Pagawan yang telah begitu besar mengkaruniakan anugerah untuk kita belajar malam ini. Betapa indah kasih beliau membimbing kita. Kita ucapkan syukur. Kita akhiri sesi kita malam ini. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih tak terhingga untuk Prof. Suresh yang begitu sabar membimbing kita. Kita akan jumpa lagi minggu depan. Mari kita hening sejenak dan panjatkan doa kepada Begawan dengan mengucapkan mantra samastaloka sukino bhavantu. Samastaloka sukino bhavantu. Samastaloka sukino bhavantu. Samastaloka sukino bhavantu. Om Santi Santi Santi. Jai Sai Ram. Sai Ram. Sai Ram. Terima kasih banyak Sai Ram. Terima kasih. Bapak Ibu semuanya yang sudah sharing, luar biasa sharingnya. Akhirnya malam ini semua jadinya berbagi ya Sai Ram. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih Prof. Suresh sekali lagi. Terima kasih. Terima kasih Prof. Suresh. Sai Ram. Sai Ram.